Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, sampailah kita pada mendumah Arba'atun min kutubi tafsiruha Taurat Musa bil Huda tanziluha. Ya, Arba'atun, ya, mufradatnya dulu yaitu Taurat, yaitu sesuatu yang keluar apinya, karena dinamakan dengan nurun wadiyah. Zabur, kitab yang dimutlakan kepada kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Injil diambil dari Najl, yaitu istikhrajul khulasati syai', yaitu turunan atau menyerupai daripada sesuatu. Al-Furqan, nama dari nama-nama Al-Quran yang artinya fariq bainal haqqi wal batil, yaitu yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Al-Mala, yaitu asyraful qaum, mulia-mulianya kaum. Yang dimaksud di sini adalah para anbiya dan mursalin. Khairul Mala berarti sebaik-baik nabi dan rasul, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'atun min kutubi tafsiluha, artinya wajib bagi setiap mukallaf untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab samawiyah yang diwahyukan kepada para rasul dan para nabi melalui malaikat. Ya, di antara kitab-kitab itu ada yang tercetak, ya, ada yang tercetak, ada yang kita tidak mengetahuinya. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi." Ya. Jadi wajib bagi seorang mukallaf meyakini, mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab samawiyah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui malaikatnya. Bila kaifin, jadi tanpa bagaimana cara Allah itu tidak usah ditanyakan. Kenapa? Itu sesuatu ketika kita tanyakan malah kita menjadikan masuk ke dalam hal-hal yang menjerumuskan kita dalam keraguan-keraguan. Ya. Intinya mengimani dengan globalnya kitab, bahwasanya memang ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hasrin, tanpa menghitung dengan pasti. Ya, yang penting iman dulu. Ya. Nah, karena dikatakan, ada yang mengatakan jumlah kitab yang diturunkan itu 104. Ada yang mengatakan 114. Ada yang selain daripada itu. Yang lebih selamat adalah kita tidak menghitung jumlahnya secara pasti, akan tapi wajib mengimani secara jumlah, secara keseluruhan. Kemudian secara perincinya adalah 4 kitab yang telah terbukukan, yaitu yang pertama Taurat Musa, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur." Dalam ayat lain Allah berfirman, "Laqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dzikra lil muttaqin." Itu menunjukkan bahwasanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi dalam perjalanannya banyak daripada rohib-rohib Yahudi yang merubahnya, harafah, bahkan yang benar itu tersisa tinggal sedikit. Ya, mereka menyembunyikan apa yang telah ada dalam Taurat, termasuk tentang datangnya ajaran Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat Nabi. Itu banyak yang disembunyikan oleh mereka. Ya,
sehingga sebagian saja yang masih tersisa. Hal ini Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Ya, begitu juga dengan surat An-Nisa 46. Minalladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Ya, jadi mereka merubah-rubah kalam Allah itu dari tempatnya. Jadi dirubah, dikurangi, ada yang ditambahi. Itu maknanya mereka banyak yang dirubah daripada kitab Taurat tersebut. Yang kedua yaitu Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataina Dawuda Zabur, dan kami turunkan kepada Nabi Dawud itu kitab Zabur. Kemudian yang ketiga Injil, ya, wa Zabur Dawud wa Injilu ala Isa. Nah, kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang Yahudi, di dalam kitab ini juga banyak terjadi tahrif, yaitu terjadi pemalsuan-pemalsuan. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Ya. Yang mendekati kepada kebenaran, yang masih agak orisinil disebutkan itu adalah ya, baina anajil, di antara Injil itu adalah Injil Barnabas. Ya, yang mana mendekati tentang, masih disebutkan tentang sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan syariatnya. Sehingga dari kitab-kitab itu sudah banyak yang tidak orisinil, ya, tidak sudah banyak penambahan-penambahan maupun pengurangan-pengurangan yang ada di dalamnya. Ya. Adapun yang keempat yaitu wa furqan ala khairil mana. Furqan adalah nama salah satu dari Al-Quran. Al-Quran bisa dinamakan dengan Al-Kitab, Al-Zikir, Wal-Furqan, Wal-Quran. Jadi 4 dari nama Al-Quran, Al-Furqan. Ala khairil mana diturunkan kepada sebaik-baik Nabi dan Rasul, yaitu siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Quran setelah kita ketahui ada 30 juz, kemudian jumlah suratnya 114 surat, jumlah ayatnya menurut sahabat Abdullah bin Abbas adalah 6.616 ayat. Jumlah kalimatnya yaitu 77.934 kalimat. Bahkan sampai jumlah hurufnya 333.671 huruf. Nah, kitab inilah yang masih dijaga. Al-Quran ini yang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumina hadza, bahkan ila yaumil qiyamah. Ya, karena Allah sendiri telah menjamin dalam surat Hijr ayat 9 itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami yang menurunkan Quran dan kami Allah akan menjaga itu Quran sampai yaumil qiyamah. Karena kita mengetahui begitu banyaknya para penghafal Quran, mereka meriwayatkannya jambun an jambin mutawatir, maka mustahil Quran akan dirubah sedikit pun, bahkan satu huruf pun dirubah, maka juga akan diketahui bahwasanya itu terdapat perubahan. Ya. Nah, itulah jadi yang wajib bagi seorang mukallaf, ya, untuk meyakini dan mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab samawi yang jumlahnya kita tidak tahu, akan tetapi yang mudawwana yang perlu kita yakini secara terperinci yaitu ada 4, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, kemudian
kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, maka kita termasuk tergolong kalau umatnya Nabi menjadi orang-orang yang amana rasulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Jadi wa kutubihi ini termasuk sifat daripada umat Nabi Muhammad, mengimani kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dipuji langsung oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya umat ini mengimani kitabnya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana juga dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bahas secara panjang lebar, bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang baqiyah, mukjizat yang selama-lamanya akan ada. Adapun mukjizat yang lain kita sudah tidak mengetahui kecuali orang yang menyaksikan pada waktu itu. Seperti dulu kita pernah bahas, ada mukjizat Nabi membelah bulan, kemudian air keluar dari jemari-jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyaksikan adalah orang yang pada waktu itu. Orang setelahnya yang tidak menyaksikan akan mendapatkan cerita saja. Tapi begitu dengan mukjizat Al-Quran ini, kita bisa menyaksikan sampai nanti yaumil qiyamah, semuanya akan menyaksikan. Ini maknanya mukjizat Al-Baqiyah yang masih ada sampai sekarang, bahkan sampai yaumil qiyamah. Intinya dengan kita mengimani itu, maka sempurnalah iman seorang mukmin. Ya, setelah iman kepada Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan termasuk iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahul musta'an wa alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.